Positif dari kelas 19 3D 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari artikel yang telah saya buat dengan judul Membangun Budaya Anti Korupsi di Indonesia bagi generasi muda. Kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini ada korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak luas terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan dari data Transparansi Internasional tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Corruption Perception Index atau CPI, yang berarti tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Korupsi di Indonesia bersifat sistematik dan terstruktur, tidak hanya terjadi di tingkat elit pemerintahan, tetapi juga sudah merambah ke lingkungan sosial dan pendidikan. Fenomena ini disebut cultural corruption, yaitu kondisi di mana korupsi dianggap hal yang wajar atau bahkan bagian dari budaya. Faktor yang memperparah kondisi ini adalah rendahnya kesadaran moral, lemahnya pendidikan karakter, dan kurangnya keteladanan dari pejabat publik. Maka dari itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menegakkan hukum, melainkan juga perlu perubahan budaya dan sistem pendidikan. Kita langsung masuk kepada rumusan masalah dan tujuan. Artikel yang saya buat ini memiliki 3 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah menganalisis faktor penyebab perilaku korupsi. Charge your phone. Di sini rumusan masalah saya itu ada 3 poin. Untuk poin yang pertama itu adalah menganalisis faktor penyebab perilaku koruptif di Indonesia. Nomor 2, menjelaskan peran pendidikan karakter dan moral dalam pencegahan korupsi. Ketiga, menunjukkan kontribusi generasi muda serta teknologi digital dalam gerakan anti korupsi. Tujuan akhirnya adalah memberikan pandangan strategis tentang bagaimana membangun budaya integritas dan transparansi dalam kehidupan berbangsa. Untuk yang keempat, bab 4, di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Jadi mengutip dari jurnal-jurnal yang sudah ada, lalu saya cari beritanya, lalu saya kumpulkanlah informasi-informasinya, barulah saya mulai menggabungkannya agar memperkuat dari artikel yang saya buat. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi lembaga anti korupsi sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses analisa dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna dari literatur yang relevan. Tujuannya adalah menemukan keterkaitan antara pendidikan karakter, transparansi birokrasi, dan gerakan sosial anti korupsi. Untuk yang poin 2, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama ini ada pendidikan karakter sebagai fondasi pencegahan korupsi. Ini tuh menurut Rohadi dan Hafiz Rafiuddin pada tahun 2025, pendidikan karakter yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan non-formal dapat menjadi langkah preventif utama dalam membentuk kepribadian berintegritas. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus ditanamkan sejak dini melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan guru. Untuk yang kedua, para generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Ini menurut Yusron Habibi dan Rapita pada tahun 2021 menjelaskan bahwa pemuda berperan melalui edukasi nilai anti korupsi, penyebaran informasi publik, dan pengawasan terhadap praktik pemerintahan di era digital. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana kampanye dan pengawasan publik terhadap tindakan koruptif. Untuk yang ketiga, faktor penyebab perilaku koruptif. Ini menurut Santi Rina Siregar pada tahun 2017
Penyebab korupsi dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk di faktor internal ini seperti keserakahan dan lemahnya moral individu. Jadi hasrat dalam diri kita, hawa nafsu diri kita itu tidak bisa ditenangkan karena nominal yang sangat menjalankan. Untuk faktor eksternal di sini seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya bermisi. Selain itu, Neneng Ki Puspita pada tahun 2023 menambahkan bahwa sistem birokrasi yang feodal dan gaya hidup konsumtif pejabat turun memperparah praktik korupsi. Untuk yang keempat, efektivitas kebijakan dan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Kemajuan teknologi digital seperti e-government, e-procurement, blockchain, Web3 dan dapat meningkatkan transparansi publik. Namun, Rahmafillah dan kawan-kawan pada tahun 2022 menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini tergantung pada komitmen politik dan literasi digital aparatur negara. Untuk yang kelima, budaya dan moral sebagai pilar pencegahan korupsi. Budaya dan moral adalah benteng utama untuk mencegah korupsi, menurut Budi Budiat Maja pada tahun 2023. Remaja dengan karakter moral yang kuat akan lebih mampu menolak godaan korupsi. Nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus dihidupkan kembali sebagai dasar pembentukan budaya integritas nasional. Untuk kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui hukum tetapi juga melalui pendidikan moral, budaya, dan teknologi. Pendidikan karakter menjadi kondisi utama untuk membentuk generasi yang berintegritas. Generasi muda berperan penting sebagai penegak perubahan, sementara pemerintah harus tetap memperkuat sistem transparansi melalui teknologi digital. Selain itu, budaya bangsa yang berlandaskan nilai moral harus terus diperhatikan agar masyarakat memiliki kesadaran etis untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Melalui sinergi antar pendidikan, kebijakan publik, moralitas, dan partisipasi generasi muda, cita-cita membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas bukanlah hal yang mustahil.